Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil al-wadhihi burhanu al-maqsudi bil wujudi karamu wa ihsanu. Ta'ala majuduhu wa azima sya'nu. Khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Wa basata lahu min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdaril qismah. Wassalatu wassalamu ala kashifil ummah, fariji kurba jahat bisabilillah, khairul khalqillah sayyidina syamsi duha, badri duja nuril huda isma'ulam, sayyidil kaunain wa syafi'i taqalain nabiyil haramain mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain, Abil Qasim Jadal Hasani wal Husain, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa dhufrina wa qurrata a'yunina wa mu'idna wa ghaibina wa hadina wa mu'tadina wa nura qulubina wa umdatina wa habibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan wa man ihtada bi hudah wa man sara ala darbi min yaumina hadza ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul muhtaramun wal muhtaramat, segenap para jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah majlis taklim hayyun fi qulubina sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, wabil khusus sahibul wilayah Ustaz Haji Asy'ari, mata Allah biduli hayatihi, amin, wa nafa'ana bi ulumi, amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini seperti biasa di malam Sabtu, malamnya hayyun fi qulubina sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita duduk bersama di salah satu dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini menjadikan asbab terbesar kita semua dikumpulkan bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di taman surganya Allah Subhanahu wa taala kelak yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa daripada kajian kitab Al-Matjalur Rabih fi Thawabil Amali Shaleh yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Abdul Mu'min bin Khalaf Adimiyati Al-Ma'ruf bi Ibnul Majid. Kita sampai pelajaran kita kepada halaman 28, masih di dalam Abwaabut Thaharah, bahwa man asbaqal wudu fil bardi syadid wa huwa yashuqu alaih. Hadis ke-64. Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhul al-alim rahimahullahu taala wa adamana bihim wa barakati qulubihim wa bina wa bikum bidaraini amin radhiyallahu anhu wa ankum ila aqal wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhullah bihil khataya wa yukaffiru bihi dzunub. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaqul wudu 'alal makruhat wa kasratul khuta' ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah. Rawahu Ibnu Hibban. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isbaqul wudu 'alal makarih wa kasratul khuta' ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah yaghsilul khataaya ghaslan. Rawahul Bazzar bi isnadin sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kharajat Tabrani bi isnadin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asbaqal wudu'a fil bardi syadid kana lahu minal ajri kiflan wal kiflani maknahu nasibani. Faslun sawabus siwak wallahu a'lam bissawab. Masyaallah hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita masih di dalam bab keutamaan, keistimewaan, kemuliaan orang-orang yang menyempurnakan wudunya di waktu-waktu yang tidak menyenangkan baginya. Keutamaan
di waktu-waktu yang tidak dia sukai, yaitu di waktu yang cuaca sangat dingin atau airnya sangat dingin, atau mungkin dia sedang merasakan tidak enak badan sehingga bila tersentuh air pada kulitnya maka akan merasakan kedinginan. Masih di dalam kemuliaan orang yang menyempurnakan wudu di waktu yang tidak menyenangkan. Di dalam hadis yang ke-64 daripada sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, beliau berkata bahwasanya bersabda baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, ala adulukum, maukah kalian aku beritahu, aku tunjukkan kepada kalian, mayamullahu bihil khotoya wa yukaffiru bihi dzunub, apa saja perkara yang dapat menghapuskan kesalahan dan dosamu, apa saja perkara yang dapat menjadikan asbab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan dan dosamu. Lalu kata para sahabat, mau ya Rasulullah. Lalu kata Nabi Muhammad, isbaghul wudu alal makruhat. Yang pertama, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kita suka atau tidak menyenangkan. Maknanya menyempurnakan wudu apa? Maknanya dia kerjakan fardunya wudu dan dia sempurnakan sunnahnya wudu, tidak dia tinggalkan. Karena biasanya kan orang kalau misalnya cuaca dingin, ketika dia wudu, maka wudunya cuma yang wajibnya doangan. Yang sunnahnya nggak usah dah, kumur-kumur nggak usah dah, masukin air ke hidung nggak usah, ya, basuh seluruh kepala yang sunnah tidak usah. Lalu kemudian membasuh tengkuk yang sunnah juga tidak usah. Lalu kemudian yang lain lagi yang sunnah tidak dikerjakan. Kenapa? Karena cuacanya dingin. Maka siapa yang menyempurnakan wudu di saat pada waktu itu keadaannya cuaca dingin dan tidak enak bagi tubuh kita, maka kita sempurnakan fardu wudunya, sunnah-sunnahnya, maka ini termasuk orang-orang yang Allah ampunkan dosanya dan Allah Subhanahu wa taala hapus kesalahannya. Makanya kita harus selalu senantiasa menyempurnakan wudu. Dan biasanya kita paling malas nyempurnakan wudu kalau sholat subuh. Cuaca dingin, udah yang wajibnya aja deh, yang penting kan sah. Yang sunnahnya agak dikerjain. Basuhan-basuhan sunnah tidak dilakukan. Ya, maka apabila kita melakukannya, Allah ampunkan dosa kita, Allah hapuskan kesalahan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah kaki menuju masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini masih di dalam bab yang sama dan hadisnya sama dengan pelajaran yang kemarin. Hanya saja berbeda riwayat dari sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak langkah kaki ke masjid ini juga termasuk daripada perkara yang dapat menghapuskan kesalahan kita dan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Makanya kita kalau tamasyanya ke masjid. Kalau kita rehlanya ke masjid. Melihat bagaimana keagungan, kebesaran, kemuliaan, keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbetah-betahlah di masjid. Duduk yang lama di masjid i'tikaf, kerjakan ibadah. Karena memperbanyak langkah kaki ke masjid, Allah ampunkan dosa kita, Allah hapuskan kesalahan kita. Tapi kebanyakan kita memperbanyak langkah kaki ke mall, sampai ke pasar, sampai ke tempat-tempat maksiat paling doyan. Tapi kalau ke masjid, nyarinya yang paling dekat. Nyarinya yang paling dekat. Padahal semakin banyak langkah kaki dia langkahkan untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala ke masjid, semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu yang ketiga, wa intidharu shalah ba'da shalah, menunggu masuknya waktu sholat setelah melaksanakan sholat sebelumnya. Ini juga dapat menghapus kesalahan kita dan diampunkan dosa kita. Contoh, kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Setelah maghrib kita tidak pulang lagi ke rumah,
Tapi kita duduk di Masjid Al-Ikhlas, baca Al-Quran, atau mendengarkan ceramah agama, atau berzikir menyebut nama Allah, atau i'tikaf saja di masjid, ya, merenungi kesalahan dan dosa, maka sampai datangnya waktu Isya, maka termasuk kita Allah ampunkan dosa kita, Allah hapuskan kesalahan kita. Bahkan menunggunya kita dari sholat yang sebelumnya kepada sholat yang setelahnya, selama waktu itu diganjar pahala sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, intidharus sholat ila sholat fahuwa sholat. Menunggunya kita masuknya waktu sholat setelah sholat yang sebelumnya kita lakukan, maka dari mulai kita menunggu sampai datang waktu sholat yang selanjutnya diganjar pahala sholat sunnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ente i'tikaf di masjid dari habis maghrib sampai isya, taruhlah setengah jam. Kalau ente sholat sunnah bisa dapat berapa puluh rakaat. Maka kemuliaan yang besar dan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 3 perkara ini sehingga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya ke-65 daripada sahabat Ali, semoga Allah meridainya dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, sesungguhnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, isbabul wudu alal makari wa kasratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah yaghsilul khotoya ghuslan. Kata Nabi Muhammad, 3 amal ibadah. Yang pertama, menyempurnakan wudu di waktu-waktu yang tidak kita suka atau tidak menyenangkan. Yang kedua, memperbanyak langkah kaki menuju ke masjid. Yang ketiga, menunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat yang sebelumnya. Maka 3 perkara ini dapat membasuh daripada kesalahan-kesalahan dan dosa kita sekali basuhan. Dia dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Bazzar dengan sanad yang sahih. Kalau tadi riwayatnya Imam Ibnu Hibban. Makanya kemuliaannya besar, ya, orang yang melaksanakan 3 amalia ini. Hadis selanjutnya yang ke-66 dikeluarkan oleh Imam Tabrani dengan sanadnya daripada Imam Ali, semoga Allah meridainya dan meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Beliau berkata bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, man asbagul wudu fil bardi syadid kana lahu minal ajri kiflan. Siapa orang yang menyempurnakan wudunya di waktu cuaca yang sangat dingin, atau dalam keadaan badan yang tidak enak, atau dia sedang sakit, di cuaca yang dingin dia sempurnakan wudunya, yang fardunya dia kerjakan di dalam wudu, yang sunnahnya dia kerjakan, kana lahu minal ajri kiflan, maka dia mendapatkan daripada pahalanya kiflan, yaitu 2 bagian pahala. Padahal harusnya mendapatkan 1 bagian pahala, tapi karena dia melakukannya di waktu cuaca yang sangat dingin, di waktu yang tidak menyenangkan baginya dan amat-amat memberatkan dia, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala yang satu adalah pahala yang umumnya, pahala yang satunya lagi pahala khusus karena dia menempuh kesulitan yang amat besar. Coba kita bangun sholat subuh, airnya kan dingin, ya kan? Kita mau wudu, berat gak kira-kira? Apalagi lepangan subuh, wah lagi ngantuk-ngantuknya, cuaca dingin, apalagi musim hujan, pengantin baru lagi, ya salam, ya, godaannya luar biasa. Pengantin lama aja kadang-kadang kuat narik selimut lagi, apalagi pengantin baru, ya. Tapi siapa yang bisa mengamalkan ini, maka mendapatkan 2 bagian pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sawabus siwak. Kita masuk dalam bab selanjutnya tentang keutamaan memakai siwak. Sebelum saya masuk ke dalam bab siwak, saya mau tanya nih sama antum nih, tolabul ilmi, para santri-santri, siapa yang bawa siwak? Ya, angkat siwaknya ke atas. Saya pengen lihat mana santri yang betul-betul santri sama santri gadungan. Ya, ngaku santri, tolabul ilmi, anak majelis taklim, tapi sunnahnya Nabi siwak kagak punya. Mana dia yang bawa? Ya Allah, segini banyaknya yang ngaji
yang bawa cuma berapa ekor doang. Ya. Ini siwak kita kudu punya santri. Thalabul ilmi ini sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini di dalam hadis ke-67 daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya dan meridai kita semua, amin ya rabbal alamin. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siwak matharatun lil fam. Kata Rasulullah, siwak itu dapat membersihkan mulut kita dari kotoran, dari bau yang tidak sedap. Siwak dapat membersihkan mulut kita dari kotoran dan juga bau yang tidak sedap. Mardhatun lirabb, bahkan siwak juga siapa yang menggunakannya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Tabrani, Imam Nasai dan Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Luar biasa kemuliaan orang yang pakai siwak. Ya. Bahkan di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayatin inda kulli wudu. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad, kalau seandainya bukan karena aku khawatir memberatkan kepada umatku, maka niscaya aku akan perintahkan mereka untuk memakai siwak sebelum dia melaksanakan sholat dan sebelum melaksanakan wudu. Karena kemuliaannya besar. Orang pakai siwak sebelum sholat, pada saat kita mau sholat pakai siwak dulu. Ya, bagaimana cara pakai siwaknya? Ulama terangkan bahwa pada saat kita pakai siwak, maka ini siwak dipakainya ke samping, ya, bukan ke atas begini, ya, tapi ke samping 3 kali, ya, dari kanan ke kiri 3 kali. Lalu kemudian terakhir kita usapkan atau kita gosokkan di lidah kita 3 kali. Ya, ini sunnah memakai siwak. Lalu kemudian di dalam hadis yang lain Rasul sabdakan, rakaatani bisiwak khairu min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Salat 2 rakaat pakai siwak sebelumnya lebih afdal, lebih utama daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Lebih utama, lebih afdal daripada 70 rakaat tidak pakai siwak. Makanya rugi ente yang enggak punya siwak. Bersyukur yang punya siwak, beli ya besok yang enggak punya siwak. Santri kalau enggak punya siwak, thalabul ilm enggak punya siwak, itu suatu aib atau celak yang amat nyata bagi mereka. Ya, kita santri thalabul ilm, umatnya baginda Rasul Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah, hidupkan sunnahnya, pakai siwak. Kalau kita mau wudu pakai siwak, kita mau sholat pakai siwak, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaatnya lebih utama daripada 70 rakaat yang tidak pakai siwak. Ya, makanya mulai besok jangan lupa beli siwak, ya, pakai siwak pada saat kita mau sholat, pada saat kita mau wudu pakai siwak, agar kita mengamalkan sunnah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu saya akan sampaikan kepada antum dan antum catat. Ada banyak sekali faedah dan keutamaan daripada memakai siwak. Bahwasanya siapa orang yang memakai siwak, diterangkan yang pertama, keutamaan siwak adalah innahu sunnah. Bahwasanya siwak itu adalah sesuatu yang disunahkan. Apa itu sunnah? Perkara yang kalau seandainya dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak dapat dosa. Itu namanya sunnah. Dan itu adalah sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian yang kedua, madharatun lil fam. Siwak itu dapat membersihkan daripada kotoran-kotoran yang ada pada mulut kita. Menjadi bersih dengan kita menggunakan memakai siwak. Yang ketiga, mardhatun lirabb,
mendapatkan redhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai siwak, kita dapat redhonya Allah. Yang keempat, yudakil al-aqal, dapat menajamkan akal kita, menambah kecerdasan. Pakai siwak itu dapat menambah kecerdasan dan juga menajamkan pikiran, ya, menambah kecerdasan dan juga menajamkan pikiran kita. Yang kelima, muqtabatun syaitan. Siapa orang yang pakai siwak dibenci sama setan. Setan gedek sama dia. Ya, enggak mau deket-deket ke setan. Gedek sama orang yang pakai siwak karena ngamalin sunnah musuh terbesarnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pakai siwak. Setan kabur, enggak mau deketin kita. Ya, sunnah kita pakai siwak. Yang keenam, yubayyidul asnan. Keutamaan siwak yang keenam itu dapat memutihkan gigi. Memutihkan gigi, ya. Dapat memutihkan kita punya gigi. Karena di dalam kayu Arab yang kita gunakan sebagai siwak itu terkandung, ya, banyak sekali keistimewaan dan keutamaan. Lalu kemudian yang ketujuh, yuzilul al-hafr wa huwa al-waja'u suha, dapat mencegah gigi berlubang, sakit pada bagian akar gigi. Itu bisa teratasi kalau kita pakai siwak. Karena ini sesuatu yang diamalkan Rasulullah, sesuatu yang dipakai oleh Nabi Muhammad. Maka tidaklah Rasulullah mengajarkan sesuatu kepada umatnya kecuali di situ terdapat keutamaan, keistimewaan, kemuliaan, keberkahan, faedah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, wa yudhibul balgham, dapat menyembuhkan dan menghilangkan penyakit reak di tenggorokan. Yang banyak reaknya alias dahaknya itu bisa hilang kalau kita istiqomah pakai siwak. Yang kesembilan, yazidu fil hifdzi, dapat memperkuat hafalan. Makanya kalau santri di pondok pesantren nggak ada yang nggak pakai siwak, pakai siwak. Kenapa? Karena siwak ini sunnah dan dapat, ya, memperkuat hafalan kita. Mau zikir pakai siwak, mau baca Quran pakai siwak, mau baca kitab pakai siwak, mau wudu pakai siwak, mau sholat pakai siwak. Ya, sunnah memperkuat hafalan kita. Yang ke-10, yasyuddul lisah, dapat memperkuat gusi. Ya, gusi kita jadi kuat. Ya, dengan sebab kita pakai siwak. Yang ke-11, yudhaiful hasanat, dengan kita memakai siwak maka Allah lipat gandakan kebaikan dan pahala kita di dalam ibadah. Contohnya tadi sholat 2 rakaat pakai siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tidak pakai siwak, maka melipat gandakan amaliyah kebaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12, wa tuqarri bil malaikah, kalau kita pakai siwak maka itu bisa menggembirakan hati malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu malaikat pada girang kita pakai siwak. Kenapa? Karena kita mengamalkan daripada sunnah orang yang paling dia cintai yaitu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para malaikat cinta sama Rasulullah, makanya mereka girang pada saat kita pakai siwak. Yang ke-13, wa yujallil basar wa yunawiru, dapat menajamkan pandangan mata dan dapat menjadikan mata kita menjadi terang. Oh, kalau kita pakai siwak menajamkan pandangan mata kita dan juga, ya, membuat mata kita menjadi terang. Yang rada-rada rabun dikit, yang rada-rada laur matanya, kicer, ya, istiqomah pakai siwak, yakin sama sunnahnya Rasulullah, insya Allah diberikan kesembuhan dari penyakit matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai itu siwak. Yang ke-14,
yuhawwin sakaratul maut, dapat mempermudah sakaratul maut, kematian. Pada saat kita mau ngabisin, pada saat nazah, maka pada saat itu Allah mudahkan. Kalau kita semasa hidupnya istiqomah pakai siwak. Yang ke-15, yusawwiful haram, dapat menunda proses penuaan. Tuh, ya, biar awet muda, makanya pakai siwak. Ya, yang udah pada tua pakai siwak biar awet muda, ya. Sunnah, dapat menunda proses penuaan, ya, pakai siwak. Sunnah. Yang ke-16, wa yuzilu isfirarul asnan, dapat menghilangkan kuning-kuning yang ada pada gigi kalian, alias jigo, ya, hilang. Yang ke-17, yuzil maradus sudah, dapat menghilangkan penyakit pala puyeng. Kalau istiqomah kita pakai siwak, itu penyakit pening, puyeng kepala dihilangkan dengan berkah pakai siwak. Yang ke-18, yusahul batan, dapat melancarkan pencernaan pada perut kita. Jadi perut ini pencernaan bisa lancar apabila kita istiqomah pakai siwak. Yang ke-19, keutamaan pakai siwak, yunadiful galab, membersihkan hati kita. Dengan kita pakai siwak dapat membersihkan hati kita. Lalu yang ke-20, yusahil qira'atu syahadatain inda sakaratil maut, mempermudah kita mengucap 2 kalimat syahadat pada saat kita menutup mata di akhir hayat. Kalau istiqomah semasa hidup kita menggunakan siwak, maka Allah mudahkan mati kita husnul khotimah. Mudah-mudahan 20 keutamaan dan kemuliaan daripada pakai siwak ini, ya, bisa kita dapatkan kesemuanya dan kita bisa mengamalkan istiqomah pakai siwak. Amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian bagaimana hukum siwak? Diterangkan bahwasanya mustahabul lirijali walinisa walisibyan. Memakai siwak itu hukumnya sunnah buat laki-laki, buat perempuan, bahkan buat anak kecil sekalipun. Ya. Jadi kalau ada orang perempuan yang mau pakai siwak, boleh, sunnah. Anak kecil mau pakai siwak, boleh, sunnah. Wa asyadu istihbaban, adapun yang paling waktu sangat disunahkan pakai siwak, inda iradati sholat, pada saat mau melaksanakan sholat. Wa inda iradatil wudu, pada saat mau melaksanakan wudu. Wa indal qiyami minan naum, pada saat bangun dari tidur. Ya, karena baunya tidak sedap kita bangun tidur, pakai siwak sangat disunahkan. Wa ba'da akli dzi raihatin karihah, setelah kita makan makanan yang baunya tidak sedap, maka sunnah sekali pakai siwak. Lalu kemudian sunnah juga wa inda zikrillah wa qiraatil Quran, pada saat mau baca zikir menyebut nama Allah, mau baca Al-Quran, maka pakai siwak. Itulah waktu-waktu sangat disunahkan kita pakai siwak. Kapan waktu-waktu pakai siwak? Kata ulama, fi nahari Ramadan, ya, di siang hari waktu Ramadan pada saat kita buat puasa. Ya, tapi ulama Hadramut, ya, khususnya ulama tarikh, mereka berpendapat bahwasanya walaupun di siang hari di bulan suci Ramadan, tetap pada saat kita mau sholat dan berwudu disunahkan pakai siwak. Ya. Wa yukrahu siwak bil khashan di annahu yughayyiru lidah, dan makruh pakai siwak atau bersiwak dengan sesuatu yang keras atau kasar. Contoh, ente bersiwak bukan pakai kayu arok, tapi ente bersiwak pakai batu bata atau pakai batu kolam. Itu kan kasar tuh. Jangan, nggak boleh, karena dapat merusak gusi kita, dapat merusak gusi. Ya, karena sebenarnya pada saat
kita memiliki kayu arok, ya, maka sunnah kita bersiwak dengan kayu arok. Kalau tidak ada kayu arok, boleh dengan kayu yang lain, akan tetapi tidak keras karena dapat merusak gigi. Ya, kayunya yang lunak, yang berair lebih bagus. Kalau tidak ada, yang kering. Kalau tidak ada juga boleh pakai apa saja. Yang penting tidak terlalu apa? Tidak terlalu kasar. Ya. Contoh kalau misalnya kita pada keadaan mau sholat kita lupa, ya, bawa siwak, pakai sorban boleh, ya, siwak. Atau pakai, ya, pergelangan tangan kita tuh, ya, boleh. Tetap biar kita dapat pahala sunnah, ya, dan melipat gandakan ibadah kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting sesuatunya itu harus terputus, tidak bersambung. Contoh misalnya, bagaimana kalau kita mau bersiwak, kita pakai tangan orang, ya, pakai tangan orang. Kalau orangnya ridho, ya boleh-boleh aja, silakan. Yang penting kasar, ya, dapat menghilangkan, ya, bau dari mulutnya. Cuma siapa yang mau pinjemin jarinya bakal bersiwak? Ada yang pinjemin? Nggak ada, ya. Lalu kapan pakai siwak hukumnya haram? Pakai siwak hukumnya haram idastaka bisiwakin ghairuhu biduni izni. Pada saat dia pakai siwak punya orang tanpa izin, maka itu pakai siwak di situ hukumnya haram. Nah, ente nggak punya, pakai punya orang, ya, maka hukumnya jadi haram, ya. Maka kita jangan tinggalkan siwak. Ada satu ketika di zaman baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dikisahkan bahwasanya pada saat itu umat Islam sedang berperang dengan orang kafir. Ternyata di dalam peperangan itu pada ronde pertama umat Islam kalah. Dan pada saat mengatur strategi untuk melanjutkan peperangan, sahabat baginda Rasul Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah di hari ini kita telah melalaikan kewajiban yang Allah fardukan? Mereka menjawab, tidak. Apakah ada di hari ini di antara kita yang telah melalaikan sunnahnya Rasulullah? Mereka menjawab, pada hari ini kami lupa untuk memakai siwak pada saat sholat. Maka akhirnya pada saat itu mereka langsung dikomandokan untuk memotong kayu arok dan mengambil, menjadikannya sebagai siwak dan menggunakannya sebelum berperang melawan orang kafir. Pada saat umat Islam lagi motongin kayu arok, lagi disesetin, lagi digregetin biar lunak, rupa-rupanya ada orang kafir kirim pasukan, beberapa orang buat ngintip strateginya umat Islam lagi ngapain. Setelah itu orang kafir, beberapa orang ngintip, pulang lagi laporan sama atasannya, ditanya sama atasannya, udah ngintip udah melihat strategi apa yang direncanakan oleh umat Islam? Kata yang ngintip, udah, kita udah lihat, tapi mendingan kita mundur aja dah. Ya, lebih baik mundur kita. Gawat. Kenapa emang kok kita mundur? Kita kan udah menang tadi. Ya, kita pasti bakal menang lagi. Lalu kemudian kata yang pada ngintipin, dia bilang, umat Islam berabe. Ya, kayu aja digregetin sama dia. Apalagi kita manusia. Kayu yang keras digregetin. Kata teman yang satunya, manusia udah mulai makan orang katanya. Ya. Serem katanya, udah mendingan mundur aja daripada kita mati. Akhirnya semuanya kabur. Ya. Umat Islam menang dalam peperangan dengan keberkahan kemuliaan siwak. Bahkan ulama-ulama salaf kita terdahulu itu kalau mau sholat tidak pernah tinggal siwak. Ada yang dikantongin di jubahnya, ada yang ditaruh di saku kopolnya, diselipin, ada yang dimasukin ke kantong gamis, ada yang ditaruh di lubang-lubang angin masjid atau musola di mihrab imam. Kalau sekarang udah jarang masjid ada lubang anginnya, pakai AC masjid sekarang. Ya, dulu mihrab imam biasanya tuh kalau masjid musola dulu ada lubang-lubang anginnya pendek-pendek. Ya,
Itu biasanya disimpan di situ tuh siwak sama kiai-kiai sama habib-habib satu-satu dulu begitu, taruh situ. Apalagi yang guru-guru di pondok pesantren. Ntar pas mau sholat dipakai, sebelum sholat dia pakai siwak. Nah dulu pernah ada satu orang santri dihukum sama gurunya karena melakukan mukhalafah pelanggaran. Dia dihukum dengan hukuman yang berat. Rupa-rupanya ini murid dendam sama gurunya. Biarin ntar sewaktu-waktu ada kesempatan gua kerjain. Ya, kiainya mau dikerjain. Akhirnya pada saat kiainya lagi kagak ada di masjid rada sepi, siwaknya kiai itu diambil sama tuh murid. Dibawa ke dapur, dicolekin, diulekin sama sambal. Nyeresep dia punya saripati pedas ke situ. Ke siwak nempel. Udah kelar dicocolin sambal, ditaruh lagi di tempatnya. Pas lepengan gurunya mau ngimamin sholat maghrib, dia pakai tuh siwak. Jamaah udah rapi sok barisan. Ya, pada saat dia pakai siwak, dia taruh lagi belum berasa. Takbir dia, Allahu Akbar. Itu murid yang kurang ajar sama guru di belakang, dia ngomong dalam hati, berantakan di sholat. Mampus lu rasain. Ya, kena juga lu batunya. Ya. Kata kiai, pas lepongan baca Fatihah mulut gerebet-gerebet nih. Ya, pedas banget nih. Kenapa bisa begini nih? Jangan-jangan gue dikerjain nih sama santri. Biarin, dia mau kerjain gue ada solusinya. Kiai, ya mau diajakin canda, ya nggak ketemu, ya. Akhirnya kata kiai, gue baca ayat Quran yang bisa ngilangin rasa pedas. Dia baca, kelar baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, dan seterusnya dari awal sampai akhir semuanya haha semua. Ya, jadi pada saat baca surat di dalam Al-Qur'an tadi ketika sholat dia pedes kagak kelihatan, enggak ketara. Kan begitu aja. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha. Ya, sampai akhir surat. Ya, muridnya geleng-geleng kepala. Emang gak ketemu dah kalau mau ngecengin guru gak ketemu. Ya, ada aja ilmunya kalau kiai. Ya. Makanya kita jangan sampai tinggalin siwak. Orang-orang dulu masih siwak gak ketinggalan. Bahkan murabi arwahana ada ilallah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau di saku jubahnya bawa siwak 4. Yang satu dia pakai bakal baca Quran dan zikrullah. Yang satu beliau pakai untuk bangun tidur dan sebelum tidur. Yang satu pada saat mau berwudu, yang satu lagi pada saat mau melaksanakan sholat. Subhanallah, pada saat ditanya, beliau menjawab, aku ingin kesemuanya ini menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa aku amat cinta kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan mulai malam ini kita tahu kemuliaan siwak, kehebatan siwak, keutamaan siwak. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, ada satu buah kisah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Diterangkan bahwasanya oleh Al-Imam Budbuddin di tahun 665 Masehi itu ada satu orang laki-laki yang mana dia tinggal di kota Busra. Pada saat itu ketika ulama menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan memakai siwak, dia justru malah melecehkan siwak, mengejek siwak. Dia katakan, aku tidak akan menggunakan siwak kecuali aku pakai untuk aku masukkan ke duburku. Lalu dia ambil siwaknya, dia masukin ke dalam duburnya. Maka setelah kejadian dia mengejek dan meremehkan sunnah Nabi yaitu siwak, 10 bulan ke depan Allah berikan penyakit gak bisa buang air. Ya, kita gak bisa buang air seminggu aja perut begah, ya bisa kena ambeien. Apalagi 10 bulan gak bisa buang air. 10 bulan bro gak bisa boker. Ya. Lalu kemudian setelah penyakit itu berlalu pada dirinya,
Allah jadikan perutnya membengkak dan ternyata dia mengandung laki-laki, mengandung. Dapat bala dari Allah Subhanahu wa taala gara-gara meremehkan sunnahnya Rasulullah. Setelah dia mengandung, pada saat waktu melahirkan, maka keluarlah anak dari laki-laki tersebut yang meremehkan siwak, tapi anaknya wajah dan rupanya bagaikan tikus. Kepalanya kepala ikan. Ekornya memiliki panjang yang amat panjang dan memiliki tanduk yang tajam dan taring yang amat besar. Lalu pada saat sesuatu yang terlahirkan dari perut laki-laki tadi keluar, dia berteriak sampai 3 kali. Pada saat ditanya, kenapa kau berteriak? Dia berkata, ya sesungguhnya ini yang ada di perutku dari mulai dulu sampai sekarang merobek-robek semua isi perutku. Alhamdulillah min dzalik. Setelah itu sesuatu yang dilahirkan sebagai adab bagi dia lahir, hari itu juga mati. Dan besok hari keduanya orang yang meremehkan siwak juga mati. Alhamdulillah min dzalik. Maka jangan pernah kita meremehkan sunnahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa selalu menerima sunnah-sunnah Rasulullah dan mengamalkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang-orang yang dikumpulkan bersama orang yang kita cinta, yaitu Rasulullah SAW di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mulai besok jangan lupa beli siwak. Ya, masa lu nggak bisa beli siwak, ceban ada yang 15.000, ada yang 20.000 ya. Beli aja yang ceban 15.000 siwak, ya, no dicondet paling dekat. Kalau enggak di majelis-majelis yang biasanya suka ada yang dagang, ya, jangan sampai nggak punya siwak. Sunnah, ya. Rabbana taqabbal minna innaka samiyul alim wa tub 'alaina Ibrahim wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah aw dhiratin aw sohbah wal muslimina ajma'a amina rabbi isma fadla wa judamanna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli soli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasis sohbi walhamdulillahi bil badi wa tanahi subhanallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan buat jamaah Majlis Salim Ayu fi Qulubina yang semalam ya Jumat dini hari berangkat ya menggunakan mobil menuju Gresik ya untuk menghadiri daripada peringatan Haul Al-Qutub Al-Imam Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Kita doakan diberikan keselamatan di perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan berangkat dan pulangnya. Dan mudah-mudahan semua dari seluruh penjuru tanah air ya dan luar negeri yang pada datang hadir acara haul di dalam perjalanan semua dijaga dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah saya juga ya pagi ini bertolak atau berangkat ke Gresik untuk mengambil keberkahan karena kita semua perlu kepada keberkahan. Kita butuh kepada keberkahan daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri daripada peringatan Haul Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Dan malam minggunya untuk menghadiri acara pengajian ataupun ceramah agama di Majlis Talim Hayun fi Qulubina cabang Madura, dan hari minggunya ziarah para aulia di Surabaya. Insyaallah doakan Allah berikan keselamatan, Allah berikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala bisa kumpulkan lagi kita bersama di majlis yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.